Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tabra Triyoga dengan NPM 22405021660. Saya di sini sebagai angkatan tahun 2022. Di sini saya akan membuat resume dari materi LKKMPD yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Masuk ke materi pertama dengan judul Mahasiswa sebagai Pembelajar yang Lincah dan Tangguh. Materi pertama dibawakan oleh Mas Denny Irawan. Poin pertama dari tema mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh yaitu berpikir kritis atau critical thinking, yang artinya proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi, dan mencari solusi dari permasalahan. Berpikir kritis juga memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu fokus, yang kedua reason atau alasan, yang ketiga inference, mengetahui kualitas sumber informasi atau kesimpulan, yang keempat situation atau situasi, yang kelima clarity, mengetahui arti dari istilah-istilah yang digunakan, yang keenam overview, memeriksa kembali secara menyeluruh terhadap jawaban atau gambaran. Poin selanjutnya yaitu manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa. Yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. Yang kedua, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan yang jelas. Yang ketiga, mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Yang keempat, membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang kelima, membiasakan berpikiran terbuka. Yang keenam, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Poin seterusnya yaitu kesalahan berpikir atau personal relation. Itu keterampilan berkomunikasi, yang artinya sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok menciptakan serta menggunakan keterampilan berkomunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu types of communication skill. Yang pertama yaitu communication verbal, yang kedua communication fisik, yang ketiga communication emotional. Poin selanjutnya yaitu build effective talking skill. Yang pertama yaitu respect, yang kedua empathy, yang ketiga audible, yang keempat charity, yang kelima humble. Dan seterusnya yaitu mendengarkan efektif. Yang pertama mendengarkan, yang kedua pemahaman, yang ketiga mengingat, yang keempat penafsiran, yang kelima yaitu evaluasi. Masuk ke pemateri kedua dengan tema merancang hari esok guna membangun mahasiswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemateri 2 yaitu dibawakan oleh Mas Januar Ramadan SD dengan pertanyaan, seberapa penting ambisi bagi mahasiswa? Pada pemateri kedua yaitu Mas Januar Ramadan memiliki jargon yaitu kita semua dilahirkan sama. Poin pertama yaitu pengembangan diri, yang artinya konsep diri ialah pandangan dan perasaan terhadap diri sendiri. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, kita harus tahu yang harus dilakukan. Yang ketiga, lakukan yang sudah kalian tahu. Yang keempat, evaluasi diri. Yang kelima, teruslah berkembang dan tantang dirimu. Konsep evaluasi diri, yang artinya jadilah manusia yang senantiasa melihat ke dalam dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Yang pertama yaitu jangan defensif, yang kedua berkemauan kuat, yang ketiga anti kritik, dan yang keempat yaitu banyak mendengar. Selanjutnya
ekspektasi dan realita. Tak semuanya berakhir bahagia dan tak semuanya berakhir tragis. Yang pertama, keinginan atau harapan atau keinginan yang akan sesuatu. Yang kedua yaitu tantangan atau hal yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Masuk ke materi ketiga yang dengan tema etika organisasi yang dibawakan oleh Mas Fatih Nafan Ardiansa. Etika sendiri memiliki arti suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seorang secara sadar untuk menaati norma-norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat, organisasi, atau instansi. Organisasi sendiri juga memiliki arti suatu perkumpulan bagi sekelompok orang yang terstruktur, bekerjasama, dan mempunyai tujuan yang sama. Kemudian bagaimana etika organisasi di jurusan teknik mesin? Yaitu 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dalam jurusan teknik mesin juga harus menerapkan loyalitas, solidaritas, mengedepankan demokrasi, dan bermusyawarah. Masuk ke pemateri keempat yang dibawakan oleh Mas Rizky Bagus Permana yang memiliki pertanyaan, apa itu perumusan gagasan awal? Perumusan yaitu proses cara menentukan pernyataan yang ringkas dan tepat. Gagasan yaitu sesuatu ide atau hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok. Awal yang artinya suatu permulaan dengan tujuan yang pertama, mampu memahami kebutuhan organisasi. Yang kedua, mampu merancang kegiatan program kerja yang efektif dan efisien dengan sasaran. Yang ketiga, mampu meminimalisir kegagalan. Yang keempat, mampu mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu sifat dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal, yaitu ambisius, kreatif, dan inovatif. Metode perumusan gagasan awal yaitu analisis kondisi lingkungan atau AKL dan brainstorming yang akan menciptakan perumusan gagasan awal. Analisis kondisi lingkungan yaitu SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian brainstorming yang artinya proses yang mengusahakan untuk menemukan gagasan dengan cara mengumpulkan pendapat secara bersama. Batasan perumusan gagasan awal yaitu 1. Realistis atau memungkinkan atau tidaknya apabila gagasan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, spesifik, yaitu gagasan awal dapat dijelaskan secara jelas. Yang ketiga, skala prioritas, artinya menentukan gagasan yang penting dari hal yang penting itu. Kemudian poin terakhir yaitu administrasi. Administrasi artinya usaha dan kegiatan yang meliputi penempatan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan. Peran dan fungsi administrasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam hal keuangan, komunikasi, tenaga, dan hal-hal lain sebagainya. Masuk ke materi kelima yaitu teori persidangan. Sidang yaitu pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu dan disepakati oleh seluruh anggota peserta sidang. Sidang di lingkup keluarga mahasiswa. Macam-macam sidang. Yang pertama, sidang pleno. Dapat dihadiri semua peserta, membahas dan memutuskan hasil-hasil. Yang kedua, sidang komisi. Peserta dibagi ke forum-forum kecil yang khusus mengurusi berdiskusi topik lebih spesifik. Yang ketiga yaitu sidang paripurna. Dapat dihadiri oleh semua peserta untuk mengesahkan hasil-hasil. Kemudian komponen persidangan
pimpinan sidang atau presidium. Yang pertama pemimpin sidang 1 atau presidium 1, kemudian pemimpin sidang 2 atau presidium 2, kemudian pemimpin sidang 3 atau presidium 3. Peserta sidang dibagi menjadi 2, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Kemudian pimpinan sidang 1 bertugas untuk memimpin jalannya persidangan dan sebagai moderator selama persidangan. Yang kedua, pemimpin sidang 2 dengan tugas membantu pimpinan sidang 1 dalam hal mengkondisikan persidangan. Pimpinan sidang 3 dengan tugas sebagai notulensi persidangan. Terus kemudian kriteria pimpinan sidang yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mempunyai dedikasi, tanggung jawab, dan memelihara nama baik. Kemudian masih tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Tidar dan mengikuti persidangan. Kemudian tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang. Yang pertama yaitu memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab atas jalannya persidangan. Kemudian poin selanjutnya yaitu interruption, dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan bicara setelah mendapat izin. Materi 5 ditutup dengan jargon yaitu jadilah manusia yang berwawasan legislatif agar mampu menentukan suatu kebijakan dan bijak dalam menentukan keputusan. Sekian sebuah resume yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.